Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evan Raditya, mahasiswa kelas Empros TC dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Departemen Sistem Informasi 2019. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai EDM01 yang merupakan salah satu dari 48 proses yang terdapat pada framework COVID-5. Nah, EDM sendiri merupakan salah satu dari 5 domain yang terdapat pada COVID-5. Domain yang lainnya yaitu BAI, APO, DSS, dan MEA. Kemudian untuk EDM sendiri itu merupakan singkatan dari Evaluate Direct Monitoring, yang berarti mengevaluasi, mengarahkan, dan mengawasi. Dan EDM01 merupakan bagian pertama dari 5 bagian yang terdapat pada proses EDM. Nah, deskripsi prosesnya yaitu untuk menganalisis dan mengartikulasikan persyaratan untuk tata kelola TI perusahaan dan menerapkan serta memelihara struktur, prinsip proses, dan praktik pendukung yang efektif dengan kejelasan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran perusahaan. Sedangkan untuk tujuannya ada dua, yaitu yang pertama tujuan terkait teknologi informasi dan tujuan proses. Untuk tujuan terkait TI-nya ada 3. Yang pertama yaitu penyelarasan IT dan strategi bisnis, kemudian komitmen manajemen eksekutif untuk membuat keputusan terkait TI, kemudian yang ketiga yaitu penyampaian layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kemudian untuk tujuan prosesnya juga ada 3. Yang pertama yaitu sebagai model pengambilan keputusan strategis untuk TI yang efektif dan selaras dengan lingkungan internal dan eksternal, juga selaras dengan perusahaan dan persyaratan pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua, sistem tata kelola TI tertanam di perusahaan. Kemudian yang ketiga, untuk memastikan bahwa diperoleh bahwa sistem tata kelola TI itu beroperasi secara efektif. Nah, pada EDM01 itu ada 3 bagian pada praktik tata kelola. Yang pertama yaitu EDM01 mengevaluasi sistem tata kelola. Nah, pada tiap prosesnya itu ada peran yang dikaitkan dengan pihak-pihak pada perusahaan. Yang pertama yang responsible atau yang bertanggung jawab langsung terhadap proses. Di sini disebutkan bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah Chief Executive Officer, Business Executive, Strategy Executive Committee, dan Chief Information Officer. Kemudian pada peran accountable itu berarti peran tersebut bertanggung jawab pada penyelesaian dari proses, dan yang bertanggung jawab adalah board atau dewan dari perusahaan. Kemudian consulted adalah pihak yang menyediakan input atau masukan, dan pihak pada proses EDM01 yang merupakan consulted adalah Chief Financial Officer, Chief Operating Officer, Chief Risk Officer, dan lain sebagainya seperti pada yang tertulis pada layar. Kemudian untuk peran inform yaitu adalah pihak yang menerima informasi atau menerima masukan. Dan pada EDM01.01 tidak ada. Kemudian ada input pada proses ini. Yang pertama yaitu komunikasi persyaratan kepatuhan yang diubah dan lingkungan bisnis, kemudian regulasi, kemudian panduan model tata kelola atau pengambilan keputusan, kemudian konstitusi atau anggaran rumah tangga atau anggaran dasar organisasi. Nah, kalau ada input maka juga ada output. Dan output yang didapat dari EDM 01.01 yaitu prinsip panduan tata kelola perusahaan, kemudian yang kedua model pengambilan keputusan, kemudian yang ketiga tingkat otoritas. Nah, untuk aktivitas yang terlewat pada praktik tata kelola ini, yang pertama yaitu menganalisis dan mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal, kewajiban hukum, peraturan dan kontrak, dan tren dalam lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi desain tata kelola. Kemudian yang kedua, tentukan signifikansi TI atau teknologi informasi dan perannya sehubungan dengan bisnis. Kemudian yang ketiga, pertimbangkan peraturan eksternal hukum dan kewajiban kontrak dan tentukan bagaimana mereka harus diterapkan dalam tata kelola TI perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu selaraskan penggunaan dan pemrosesan informasi yang etis serta dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan alam, dan kepentingan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan arah, sasaran, dan sasaran perusahaan. Kemudian yang kelima, tentukan implikasi dari lingkungan pengendalian perusahaan secara keseluruhan yang berkaitan dengan TI. Yang keenam yaitu mengartikulasikan prinsip yang akan memandu desain tata kelola dan pengambilan keputusan TI.
Kemudian yang ketujuh, memahami budaya pengambilan keputusan perusahaan dan menentukan model pengambilan keputusan yang optimal untuk TI. Kemudian yang kedelapan yaitu tentukan tingkat pendelegasian otoritas yang sesuai, termasuk aturan ambang batas untuk keputusan TI-nya. Nah, kemudian pada praktik tata kelola yang kedua adalah EDM 01.02, yaitu mengarahkan sistem tata kelola. Nah, untuk peran-perannya juga sama, ada 4, responsible, accountable, consulted, dan inform. Nah, untuk responsible-nya ya, atau yang bertanggung jawab langsung pada prosesnya adalah Chief Executive Officer, Business Executive, Strategy Executive Committee, dan Chief Information Officer. Kemudian untuk pihak accountable atau yang bertanggung jawab pada keberhasilannya adalah board atau dewan, sama dengan seperti yang sebelumnya. Kemudian untuk pihak consulted itu lebih sedikit daripada sebelumnya, yaitu Chief Financial Officer, Chief Operating Officer, Chief Risk Officer, Compliance, Audit, dan Head Architect. Kemudian untuk inform atau pihak yang mendapat informasi dari proses ini ada cukup banyak, yaitu Business Process Owners, kemudian Steering Committee yang dimaksud adalah programmers atau project, kemudian Project Management Office, dan lain sebagainya seperti yang tertulis pada layar. Nah, kemudian input pada proses ini tidak ada, tapi pada proses ini terdapat output. Nah, output yang pertama yaitu komunikasi tata kelola perusahaan, kemudian pendekatan sistem penghargaan. Nah, untuk aktivitasnya sendiri ada 6. Yang pertama yaitu komunikasikan tata kelola prinsip-prinsip TI dan setujui manajemen eksekutif tentang cara membangun kepemimpinan yang terinformasi dan berkomitmen. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu menetapkan atau mendelegasikan pembentukan struktur, proses, dan praktik tata kelola sejalan dengan prinsip desain yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga aktivitasnya yaitu mengalokasikan tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas sejalan dengan prinsip desain tata kelola yang telah disepakati. Model pengambilan keputusan dan pendelegasian. Kemudian aktivitas yang keempat yaitu memastikan bahwa mekanisme komunikasi dan pelaporan itu menyediakan informasi yang sesuai bagi mereka yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengambilan keputusan. Kemudian aktivitas yang kelima yaitu mengarahkan agar staf mengikuti pedoman yang relevan untuk perilaku etis dan profesional, serta memastikan bahwa konsekuensi dari ketidakpatuhan itu telah diketahui oleh para staf dan juga ditegakkan. Kemudian untuk aktivitas yang terakhir pada EDM 0102 yaitu mengarahkan pembentukan sistem penghargaan untuk mempromosikan perubahan budaya yang diinginkan. Nah, kemudian kita masuk di proses ketiga atau terakhir pada praktik tata kelola EDM 01, yaitu EDM 01.03 memantau sistem tata kelola. Nah, pada peran pada EDM 0103 sama, ada 4, responsible, accountable, consulted, dan inform. Dan ini sama dengan sebelumnya, sama persis dengan sebelumnya. Jadi responsible-nya seperti pada tertulis Executive Officer, Business Executive, dan seperti yang pada tertulis accountable-nya tetap yaitu board atau dewan. Kemudian untuk pihak yang consulted itu ada Chief Financial Officer dan yang lain-lain seperti pada tertulis. Kemudian untuk pihak yang inform atau mendapat informasi yaitu Business Process Owner, untuk pemilik proses bisnis. Kemudian Steering Committee dari programmers dan juga project dan lain sebagainya seperti pada tertulis di layar. Nah, kemudian untuk inputnya pada proses ini cukup banyak. Yang pertama yaitu laporan kinerja, yang kedua yaitu status dan hasil tindakan, kemudian yang ketiga hasil benchmarking dan evaluasi lainnya, kemudian ada hasil pemantauan dan tinjauan pengendalian internal, kemudian ada hasil review penilaian diri, kemudian ada rencana jaminan, kemudian ada konfirmasi kepatuhan, kemudian ada laporan masalah ketidakpatuhan dan akar penyebabnya, kemudian ada laporan jaminan kepatuhan, ada kewajiban, dan juga yang terakhir input laporan audit. Nah, kemudian untuk outputnya hanya satu, yaitu umpan balik tentang efektivitas dan kinerja tata kelola. Nah, untuk aktivitasnya sendiri ada 6. Yang pertama yaitu menilai efektivitas dan kinerja para pemangku kepentingan yang diberikan tanggung jawab dan wewenang yang didelegasikan untuk tata kelola TI perusahaan. Kemudian untuk aktivitas kedua yaitu secara berkala menilai apakah tata kelola mekanisme TI yang disepakati itu telah ditetapkan dan beroperasi secara efektif. Nah, kelola mekanisme itu misalnya ada struktur, prinsip, proses, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu menilai efektivitas desain tata kelola dan mengidentifikasi tindakan untuk memperbaiki setiap penyimpangan yang ditemukan.
Kemudian untuk aktivitas keempat adalah menjaga pengawasan sejauh mana teknologi informasi memenuhi kewajiban. Kewajiban yang dimaksud di sini adalah peraturan, undang-undang, hukum umum, kontrak, dan sebagainya. Kemudian apakah TI itu juga memenuhi kebijakan internal, standar, dan pedoman profesional. Kemudian untuk aktivitas yang kelima yaitu memberikan pengawasan atas keefektifan dan kepatuhan terhadap sistem pengendalian perusahaan. Kemudian yang keenam yaitu memantau mekanisme reguler dan rutin untuk memastikan bahwa penggunaan TI sesuai dengan kewajiban yang relevan, yaitu seperti regulasi, undang-undang, hukum umum, kontrak. Dan juga penggunaan TI itu sesuai dengan standar dan pedoman. Nah, itulah semua bagian dari EDM 01. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.